Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama Amarket. Pada hari Jumat, Jumat Barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Kami selalu menghampirkan trader, memberikan analisa harian buat rekan trader. Karena kami ingin rekan trader mempunyai sedikit informasi sebelum terjun nanti di dunia trading. Sebelum membuka posisi, sebelum melakukan analisa, kami ingin memberikan sedikit analisa buat rekan trader supaya kiranya analisa yang kami berikan ini bisa melengkapi analisa yang dilakukan oleh rekan trader semua. Oleh karena itu rekan trader, setiap hari kami selalu memberikan analisa buat rekan trader. Dan rekan trader, seperti biasa di analisa kami selalu mulai dari melihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Setelah itu kita akan masuk di tema harian dan kita akan melihat tentang pergerakan pasar yang akan terjadi di hari ini. Oke, tanpa buang waktu lagi, mari kita langsung masuk aja rekan trader. Rekan trader bisa lihat dengan jelas arah pergerakan yang terjadi di pasar pada hari kemarin. Kita lihat indeks dolar Amerika walaupun sempat naik di posisi 98.945 yang merupakan ketinggian paling tertinggi semenjak bulan 6 tanggal 22 ya. Jadi berapa minggu itu tuh udah sangat tinggi ya. Dia kembali lagi di level 98,917 rekan trader, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 98.639. Euro USD sedikit tertekan hari kemarin, melemah hingga level 1.15542 walaupun akhirnya ditutup di posisi 1.159.15928. Pound sterling gitu juga. Pound sterling walaupun sempat jatuh tapi akhirnya dia bisa kembali lagi. Ya, dia kembali lagi dan ditutup di posisi 1.34133. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat gold turunnya dahsyat. Ini nggak menembus 3.312. Tapi perlahan namun pasti dia naik lagi ya. Dan akhirnya ditutup di posisi 3.338.73. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang mengalami penguatan signifikan walaupun sempat di 149.030. Dia agak sedikit koreksi dan kita lihat dia ditutup di posisi seputaran 148.555. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa kita akan masuk di tema harian. Untuk tema harian kita saat ini, saya akan membahas tetap tentang emas sih, karena saya senang banget tentang emas. Oleh karena itu saya sengaja di setiap hari itu akan selalu ada materi tentang emas, walaupun nanti saya selingi juga dengan dolar Amerika maupun yang lain biasa Bitcoin ya. Tapi kebanyakan trader saya ini trader Amarket, analisa yang saya bawakan kalau berbicara tentang emas, nah mereka subscribe, like video-video kami itu sangat luar biasa. Oleh karena itu udahlah, saya coba memfokuskan buat emas aja. Tema hari ini kita akan berbicara tentang isyarat The Fed membatasi harga dari emas. Nah, rekan trader, berbicara tentang isyarat The Fed ini, kita bisa lihat rekan trader, kita tahu bahwa data-data yang dikeluarkan data-data yang dikeluarkan memberikan tekanan dan memberikan isyarat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga sepertinya masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kita akan lihat rekan trader berbagai statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed kemarin memberikan isyarat bahwa memang untuk sampai dipangkas tingkat suku bunga sepertinya akan kembali ke jalur semula pada bulan September nanti. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pejabat ya rekan trader. Ini saya lihat dulu. Ini ada beberapa pejabat yang memberikan statement yang sangat luar biasa. Kita mulai dari Christopher Waller ya.
Dia menyatakan bahwa resiko yang meningkat terhadap ekonomi mendukung pelonggaran suku bunga dan kebijakannya. Ya, oleh karena itu dia bilang bahwa bank sentral setidaknya harus menurunkan target suku bunga pada bulan Juli. Ya, nah belum lagi ada pernyataan dari Adriana Kugler. Adriana Kugler kemarin dia menyatakan bahwa sikap kebijakan yang ketat sangat penting rekan trader untuk menjaga ekspektasi inflasi jangka panjang tetap terjaga. Ya, ini akan tetap mempertahankan suku bunga pada level saat ini hingga beberapa saat ke depan. Nah, statement-statement ini secara garis besar kalau kita lihat rekan trader, setidaknya mereka ini memberikan sebuah statement dan menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini masih tetap akan ditinjau lagi rekan trader. Walaupun kita bisa lihat bahwa sikap yang diambil oleh Jerome Powell adalah dia masih akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga ini antara 4,2 sampai 4,5. Dan dia akan mencoba untuk memangkas sebesar 50 basic point di tahun 2025 ini. Nah, sikap inilah yang bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Donald Trump dengan jelas menyatakan bahwa suku bunga yang ada di Fed itu terlalu tinggi. 4,25 hingga 4,5 itu terlalu tinggi, seharusnya berada di bawah 1%. Nah, ini dia rekan trader. Sikap-sikap yang dilakukan ini, kalau rekan trader lihat apa yang dinyatakan oleh para pejabat The Fed ini, setidaknya sedikit memberikan masukan dan memberikan kekuatan terhadap penguatan yang terjadi pada dolar Amerika rekan trader. Kita bisa lihat di dolar Amerika dalam beberapa hari yang lalu bagaimana dolar Amerika ini dia mengalami penguatan yang sangat-sangat ya luar biasa lah rekan trader ya. Termasuk kecuali hari ini aja ya, tapi semenjak berapa minggu yang lalu dari tanggal 7 juga rekan trader. Dari tanggal paling terendah itu di seputaran tanggal 1 bulan 7. Itu terjadi pembalikan arah di mana tren yang terjadi terhadap dolar Amerika ini mengalami penguatan. Dan kemarin dia menembus level yang paling tertinggi di seputaran 98.945. Nah, imbasnya itu adalah bagaimana rekan trader lihat bahwa emas juga sedikit mengalami penekanan rekan trader dalam minggu ini. Nah, oleh karena itu rekan trader kita lihat bahwa apa yang terjadi pada emas ini tidak bisa dilepas dari kebijakan yang terus dilakukan oleh The Fed. Dalam hal ini The Fed belum mau memangkas tingkat suku bunga sehingga ditambah lagi statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed dan ditambah lagi data-data ekonomi yang dikeluarkan, baik itu data IHP yang terjadi kemarin, data IHK yang terjadi kemarin yang menyatakan bahwa inflasi masih tinggi. Nah, disinilah yang membuat emas ini masih sedikit mengalami stagnasi sehingga penguatan yang sepertinya terjadi imbas dari bagaimana ingin diturunkan tingkat suku bunga ini sepertinya masih memperoleh perdebatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu rekan trader, seperti di judul yang saya bilang bahwa isyarat The Fed membatasi pergerakan emas, kita udah bisa lihat dengan jelas dari data-data yang ada. Tapi secara garis besar, emas akan memulai penguatan yang sangat signifikan nanti di saat suku bunga diturunkan oleh The Fed. Kapan suku bunga itu diturunkan, kita akan menunggu isyarat dari Jerome Powell yang merupakan Gubernur Sentral Bank Amerika dan Big Boss dari The Fed. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat, indeks dolar Amerika hari ini dia mengalami
sedikit pergerakan yang kalau saya lihat ini tendensi bearish menurut saya akan sangat kuat pada hari ini ya rekan trader. Menurut saya sudah terjadi pergerakan. Analisa saya menyatakan bahwa hari ini kemungkinan besar bearish itu masih sangat kuat ya, walaupun masuk pasar Eropa rekan trader lihat bagaimana dia agak sedikit mengalami penguatan ya. Pasar Asia turun, gap yang terjadi sangat luar biasa, tapi kalau menurut saya peluang besar untuk dia mengalami pelemahan ini sangat besar hari ini. Malahan saya bisa bilang bahwa tidak terkemungkinan dia ini akan bisa melemah hingga level level paling rendah di putarannya lah 98.276 rekan trader. Tapi sekali lagi bahwa segala sesuatu bisa terjadi dan tidak terkemungkinan pun juga dia ini masih bisa naik hingga level yang paling tertingginya itu di seputaran 98.663. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat. Untuk Euro USD rekan trader, Euro USD kita lihat di sini rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini pada prinsipnya kalau rekan trader lihat Euro USD hari ini sedikit agak mengalami kekuatan ya, sedikit ya, kita lihat tendensi bullish sudah mulai terjadi. Analisa saya bahwa tidak terkemungkinan dia ini bisa naik sampai level maksimum ya, level maksimum malahan kalau saya bilang ya akan berada di seputaran sini 1.16589. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa segala sesuatu bisa terjadi, pembalikan arah juga bisa dan membuat dia kembali jatuh lagi di posisi 1.15931. Nah, ini dia. Nah, ini. Oke. Selanjutnya bagaimana untuk pound sterling? Kita lihat pola pergerakan terjadi pada pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada pound sterling hari ini, pound sterling sepertinya ada sedikit harapan untuk dia naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, rekan trader. Sini kemungkinan besar dia akan mencoba naik hingga level maksimum. Menurut saya itu akan mencoba sampai level tertingginya itu di seputaran 1.34549. Tapi peluang untuk melemahnya juga besar, bisa membuat dia kembali jatuh lagi di posisi 1.34131. Nah, ini 131. Ini adalah pola pergerakan yang bisa terjadi pada pound sterling USD. Sedang untuk gold, kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Kalau rekan trader lihat, gold ini sepertinya dia sudah memperoleh sedikit momentum. Walaupun secara garis besar statement-statement dan data yang dikeluarkan The Fed sedikit memberikan tekanan terhadap gold. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa momentum sudah ada pada gold. Analisa saya malahan dia ini bisa naik sampai level paling tinggi itu di seputaran bukan 3.352 tapi 3.354. Tapi harap diperhatikan juga bahwa pembalikan arah masih tetap bisa terjadi dan dia bisa turun kembali lagi ke level terendah di posisi 3.333.35, harusnya 3.333.33. Nah, semuanya serba 3 rekan trader semuanya. Nah, selanjutnya rekan trader kita lihat bagaimanakah untuk USD yen Jepang. Untuk USD yen Jepang rekan trader, pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini, sekiranya USD yen Jepang ini ada sedikit memiliki tendensi untuk bullish, tapi bullishnya ini sedikit aja. Analisa saya bullishnya ini bisa sampai di posisi 149.030. Tapi sekali lagi bahwa peluang untuk melemah besar, dia bisa turun kembali lagi di posisi 148.429. Nah, ini dia. Ini adalah pola pergerakan yang bisa terjadi pada USD yen Jepang. Nah, rekan trader semuanya, rekan trader, ini adalah pola yang terjadi pada hari ini. Dan rekan trader seperti biasa untuk kalender ekonomi rekan trader harap diperhatikan secara garis besar. Kalau kita lihat rekan trader ya, secara garis besar kalau kita lihat
untuk hari ini kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat bahwa sebenarnya tidak ada, tapi harap diperhatikan juga oleh rekan trader semuanya bahwa yang level besar tidak terlalu ada, tapi harap diperhatikan juga bahwa untuk kalender ekonomi hari ini selalu akan ada berita-berita yang kecil ya. Ini kalau di investing tidak ada berita besar, tapi kalau di FX rate harap diperhatikan, ini bintang merah ini pukul 21.00 rekan trader. Indeks sentimen konsumen Michigan. Nah, ini juga berita besar menurut menurut FX rate ya, tapi kalau di investing tidak ada itu beritanya. Tapi harap diperhatikan seputaran pukul 21.00 ada inflasi konsumen ya, serta sentimen konsumen Michigan ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini data ini harap diperhatikan. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa malam nanti akan ada diskusi di webinar kita yang sangat luar biasa. Kita akan kembali membahas lagi tentang Trump, Powell, perang tarif. Siapa yang menang nanti dalam kisah ini? Nah, ini kisah ini yang akan coba saya berikan buat rekan trader semuanya dalam persepsi ekonomi ke depan. Ya, walaupun saya bukan orang ekonomi, tapi setidaknya sebagai seorang analis saya mulai belajar dan saya sangat memahami dan saya mulai mencintai itu ekonomi, karena setiap ekonomi yang ada tidak terlepas juga dari faktor geopolitik. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa jangan lupa nanti malam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat kita akan kembali membahas lagi di acara webinar kita malam nanti. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, hadirlah di acara webinar yang akan ditayangkan di semua sosial media punyanya Amarket. Diperhatikan oleh rekan trader. Dan rekan trader, semoga apa yang kami lakukan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.